Selamat pagi anak-anakku SD Antonius 2 Banyumanik kelas 5A, 5B, dan 5C. Salam sehat, salam bahagia dan gembira bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Semester ini yang ketiga, masih melanjutkan pola gerak dominan senam lantai menggunakan alat. Masih patuhi protokol kesehatan, memakai masker, olahraganya juga pakai pakaian olahraga. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, cuci tangan menggunakan sabun, bilas dengan air yang mengalir, atau selalu menggunakan hand sanitizer supaya kuman-kuman, bakteri-bakteri, virus yang nempel di tubuh kita pergi jauh, sehingga kita terbebas dari segala macam penyakit. Selalu awali dan akhiri dengan doa supaya situasi seperti ini segera berlalu, kita dapat berjumpa lagi di sekolah, belajar seperti dahulu. Lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah melakukan latihan supaya suhu badan kita naik, kita siap melakukan kegiatan dan terhindar dari cedera. Selalu perilaku hidup bersih dan sehat, utamakan bersih-bersih lingkungan dan diri pribadi. Alat yang disiapkan, matras atau kasur, bangku atau meja, bisa juga kursi plastik. Kemudian kalau ada palang tunggal, bisa juga batang pohon. Pakailah alat seadanya atau bisa alat yang dibuat, dimodifikasi sendiri. Tujuan daripada pembelajaran kali ini, anak-anak dapat mengerti pengertian gerak dominan senam lantai menggunakan alat. Anak-anak dapat memberi contoh pola gerak dominan senam lantai menggunakan alat. Itu yang pengetahuan, yang keterampilannya. Anak-anak dapat melakukan gerakan meroda. Yang kedua, anak-anak dapat melakukan rangkaian gerakan bergantung atau bertumpu, mengayun, melayang, dan mendarat dengan benar dan sportif. Semuanya nanti harus dilakukan dengan hati-hati. Gerakan pemanasan, penguluran, perenggangan, penguatan otot-otot harus dilakukan. Faktor dominan, masih ingat, faktor yang sering muncul dalam kegiatan senam. Tujuannya supaya dapat melakukan gerakan-gerakan yang lebih sulit dalam senam itu. Faktor dominan dalam senam sendiri bertumpu, bergantung, mengayun, keseimbangan, berpindah tempat, tolakan, putaran, melayang, dan mendarat. Untuk pembelajaran yang ketiga ini, kita akan mempraktekkan gerakan meroda. Yang kedua, rangkaian gerakan bergantung atau bertumpu, mengayun, melayang, dan mendarat. Senam lantai sendiri adalah senam yang dilakukan di lantai beralaskan matras. Boleh kasur, tapi harus di lantai. Karena namanya bukan senam tempat tidur, tapi senam lantai. Pada waktu pengiriman video itu masih ada anak yang senamnya masih menggunakan kasur, tapi di tempat tidur.
Nanti semuanya harus dilakukan di lantai. Pola gerak dominan diantaranya dalam senam lantai yang akan kita lakukan, memutar, berguling, mengayun, melompat, bertumbuh, dan mendarat. Gerakan meroda. Gerakan meroda adalah gerakan yang mengarah ke samping dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan dan membuka kaki selebar mungkin. Gerakan ini juga masuk dalam jenis senam lantai. Bisa dilakukan sendiri, kalau belum mampu minta bantuan orang tua. Cara melakukannya, ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu. Sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Condongkan tubuh ke depan seakan ingin berjongkok. Letakkan tangan di lantai dan angkat kaki ke atas secara perlahan sampai lurus dan membentuk huruf V. Tahan sebentar lalu turunkan kembali. Lakukan gerakan ini secara berulang sampai mendapat keterampilan. Itu cara yang kedua. Kalau sudah mahir, boleh menggunakan satu tangan. Tapi anak-anak gunakan dua tangan secara bergantian. Meningkatkan tujuannya gerakan meroda. Satu, meningkatkan kelenturan tubuh. Dua, mengencangkan otot. Tiga, menguatkan tulang. Empat, membakar kalori atau lemak. Lima, menjaga keseimbangan tubuh. Enam, kebugaran jasmani. Itu gambar gerakan meroda. Harus dilakukan secara hati-hati, diulang-ulang hingga nanti anak-anak terampil dan mahir melakukan gerakan meroda. Dan yang kedua, rangkaian gerakan bergantung, mengayun, melayang, dan mendarat. Ini gerakan berpindah tempat, lokomotor, bertumpu, bergantung, mengayun, dan mendarat. Dapat kita temukan dalam gerak menggantung pada palang sejajar. Gerakan ini membutuhkan kekuatan otot-otot tangan dan lengan. Cara melakukannya, posisi berdiri, kemudian melompat, meloncat untuk meraih palang tunggalnya. Kedua tangan berpegangan pada palang. Ayunkan badan ke depan dan ke belakang. Kemudian melayang dan lakukan pendaratan dengan sempurna. Apabila tidak punya palang, bisa menggunakan bangku atau meja. Itu gambarnya. Kemudian ingat, ada tugas gerak dua. Lakukan gerakan meroda, lakukan gerakan bergantung, mengayun, melayang, dan mendarat atau bertumpu, mengayun, melayang, dan mendarat. Ini gerakan merodanya. Kemudian gerakan rangkaian bergantung, mengayun, melayang, dan mendarat. Difoto atau divideokan, nanti dikirim lewat WA, bisa lewat Google yang linknya akan Pak Anton kirim ke grup kelas masing-masing. Jadi ada dua tugas gerak, meroda dan rangkaian bergantung, mengayun, melayang, dan mendarat. Ingat, minta difoto atau divideokan. Kita akan memberi contoh yang gerakan meroda. Bisa menghadap ke samping, kanan atau kiri, bisa menghadap kanan atau kiri atau ke depan. Kemudian nanti tangan diangkat atas. Kemudian letakkan tangan kanan atau kiri bergantian. Angkat kaki dan badan. Pakai awalan, meroda. Kalau sebaliknya, ini sudah
Kemudian yang kedua, gerakan bergantung. Kemudian mengayun. Langsung aja. Gantung. Mengayun. Mendarat. Kemudian yang pakai yang berkumpul. Dan pakai meja seperti masih punya di rumah. Ini akan dilakukan secara hati-hati. Maka dengan waktu yang boros terlalu lama. Ini bisa dikatakan yang maknanya bertumbuh, artinya dilanjut. Jangan mendarat. Saya ulangi. Tumbuh, mengayun, goyang, mendarat. Itu gerakan. Ingat, harus hati-hati. Anak-anakku kelas 5 pasti bisa. Minta bimbingan orang tua atau kakak. Terima kasih. Selamat mencoba. Salam sehat dan bahagia selalu bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah.